Negeri yang punya oportunitas tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benak publik. Bukan soal partai, KIB segala macam. Jadi KIB hanya menumpang pada keresahan publik. Itu dasarnya. Jadi siapa yang mengasuh Anies? Relawan dari awal itu. Relawan. Apakah Anies terpilih karena dia diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat AJTN semua, Jokowi menjadi musuh rakyat. Ini saya dapatkan dari mana ini? Jakarta1.com ya. Fresh from the oven. Berulang kali aksi unjuk rasa buruh dan dokter untuk menentang Omnibus Law tenaga kerja dan kesehatan. Ya, kita lihat kemarin luar biasa, banyak sekali ya memacetkan jalan. Jarang-jarang itu ya dokter sampai turun ke jalan. Ini ada persoalan besar ini. Meski unjuk rasa adalah hal biasa, akan tetapi jika berulang kali maka itu menjadi luar biasa. Apalagi ternyata kini dilakukan oleh para dokter. Jarang, bahkan mungkin baru di rezim ini ada unjuk rasa para dokter yang menentang undang-undang. Sinyal bahwa situasi semakin parah. Benar bahwa buruh dan dokter hanya sebagian dari elemen rakyat, tetapi itu kulminasi dari kekecewaan rakyat pada kebijakan pemerintahan Jokowi. Sebelumnya sudah sering aksi unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa, aktivis keagamaan, bahkan emak-emak. Jokowi dirasakan mulai menjadi musuh rakyat. Di samping gaya politik banyak janji atau kata yang tidak terbukti sejak mobil SMK, tidak impor pangan, daftar ribuan triliun di kantong, puluhan ribu puskesmas, revisi undang-undang ITE, penguatan KPK, hingga kereta cepat tanpa dana APBN, maka faktor yang membuat rentannya Jokowi untuk menjadi musuh rakyat antara lain. Pertama, memaksakan undang-undang yang berbasis Omnibus Law, baik tenaga kerja maupun RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada profesi dan kepentingan rakyat. Lebih memperkuat posisi pemilik modal dan asing, perlindungan hukum yang lemah bagi pekerja dan nakes. Kedua, KKN yang dahsyat di tengah kehidupan rakyat yang semakin terjepit dan harga kebutuhan pokok yang melambung. Penuntasan kasus korupsi tidak konsisten, pilah-pilih, dan tidak berefek jera. KPK yang terkendali dan terkendala, pemborosan uang negara dan gaya hidup mewah. Ketiga, pejabat publik hilang rasa malu. Presiden yang terang-terangan cawe-cawe bermain politik demi kepentingan kekuasaan, menghabisi lawan politik dengan memperalat hukum, serta para pejabat yang rangkap jabatan dalam tampilan politik tamak atau serakah. Keempat, jauh dari karakter negarawan tetapi menjadi pebisnis bahkan tukang jual proyek. Bagaimana IKN sudah diobral dengan hak tanah hingga 160 tahun. Buka pintu warga Singapura, lompat kapal untuk membeli ruang permukiman dan bisnis, serta aset negara baik bandara maupun tol yang dijual-jual. Kelima, mengubah demokrasi menjadi oligarki. Kedaulatan rakyat digerus dan dihabisi. Oligarki bisnis yang menguasai negeri berkolaborasi dengan oligarki politik, termasuk peran berlebihan partai politik. Konsepsi dan kebijakan democratic policing mendukung proses penggerusan demokrasi. Atas dasar itu, maka wajar jika rakyat melihat Jokowi sebagai pemimpin yang tidak bersahabat pada rakyat. Rakyat pun wajar pula untuk tidak peduli dan tidak bersahabat pula kepada Jokowi. Sederhananya, Jokowi menjadi musuh rakyat. Prediksi ke depan akan semakin keras, bahkan teriakan agar Jokowi mundur dari jabatan sebagai presiden, atau masif gelombang desakan kepada DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan presiden. Terlalu lama rakyat tidak dihargai akan hak-hak dan kepemilikan atas kedaulatannya. Konstitusi yang diabaikan bahkan diinjak-injak.
pemerhati politik dan kebangsaan, Bandung 8 Juni 2023, Rizal Fadilah. Ya, ini kita tangkap sebagai sebuah isi pikiran dan mata hati rakyat. Kalau kita mau saja membuka diri, kalau kita mau saja melihat ke kiri dan ke kanan situasi yang ada di sekeliling kita, maka saya yakin semua sepakat dengan apa yang dituliskan oleh Rizal Fadilah ini. Bagaimana kita melihat pemimpin yang tidak lagi menjadi tuntunan, yang harusnya menjadi teladan, justru membuat kita repot untuk kita jelaskan pada anak-anak cucu kita bagaimana keteladanan yang tidak boleh diteladani. Bagaimana cara menjelaskannya? Pusing sekali kita. Dan satu lagi informasi yang kita terima dari abang saya Yusuf Blegur yang tadi memenuhi panggilan polisi dari Polres Metro Depok karena tulisan Capres GMNI versus Capres HMI, Anies Baswedan versus Ganjar Pranowo. Ini proses yang normal, ini proses yang wajar untuk kita lakukan sebagai orang yang punya daya pikir. Menyandingkan, kemudian membandingkan. Sosok Ganjar alumni GMNI seperti ini, sosok Anies alumni HMI seperti ini. Dan itu adalah sebuah opini dari rakyat. Kebetulan rakyatnya bernama Yusuf Blegur. Kebetulan rakyatnya alumni GMNI. Kebetulan rakyat ini adalah seorang Soekarnois sejati. Maka ketika dia berbicara, melihat sebuah fakta dan data yang ada di depan mata dia, bahwa ternyata Anies yang lebih baik dibandingkan Ganjar, kenapa yang di sebelah sana kemudian menjadi kebakaran jenggot? Apa karena itu? Apa karena gagalnya memframing Anies Baswedan untuk ditempatkan di kelompok kanan, kelompok Islam? Karena faktanya ternyata banyak pendeta yang bahkan pastor yang membuat sebuah relawan untuk mendukung Anies. Banyak testimoni dari para pemuka agama lain selain Islam yang melihat dengan jernih bahwa Anies Baswedan pemimpin terbaik dilihat dari semua aspek yang ada. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia gak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu.